Kemarin sampai halaman berapa ya Ustaz Wafif? Kemarin sampai halaman 14 Ustaz. 11 ya. 14. Allah Akbar. Halaman 14. Nahu sudah berjalan berapa halaman? Oh, sekarang sudah halaman 210 Ustaz. Kalau nahu Hmm. sorab. Oke. Ustaz ini sudah masuk Ustaz Isil. Lama Ustaz. Sudah bergabung Ustaz. Udah Ustaz, Puan Ustaz. Sudah ya? Nah, Iya Ustaz, Ustaz. nah. Oke, siap. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawji wa durit wa libeti sumaila arwai susun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya hamda ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Antal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nggak buka video ya, sambil ini aja ya. Nah Ustaz. Nah, Ustaz. Oke, kemarin kita sudah menjelaskan tentang pembahagian maudhu atau sasaran daripada mempelajari ilmu fikih itu ada 3 pendapat ya. Pertama, majalatul fikih itu pendapat yang pertama mengatakan terbagi menjadi 2 ya. Nah Ustaz. Pertama apa? Ibadat dan Ibadah dengan adah ya. adat. Kalau ditanya kemudian mana muamalah, munakah dan jinayah itu masuk kepada adah Ada. ya, itu kepada adah, itu pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua, itu normal seperti yang kita ketahui dulu ya. Itu ada 4 ya, 4 modul atau 4 majal ya. Nah, Ustaz. Satu ibadah, yang kedua muamalah, ketiga munakahah, yang keempat jinayah. Ibadah, kemudian ya, transaksi muamalah, kemudian wedding ya, pernikahan dengan kriminal. Itu normal sebagaimana fikih-fikih di dalam kitab-kitab maudhu'i yang kita jumpai, baik di dalam kitab uh, Fathul Qorib, misalkan Fathul Mu'in, Minhajul Thalibin, Iqna dan sebagainya. Kemudian ada juga pembagiannya menjadi 3 dengan memasukkan nikah ya terhadap muamalah ya kan. Nah Berarti Ustaz. satu ibadah, yang kedua muamalah, yang Oh, ketiga tidak adalah ubah. jinayah gitu ya, ukubah ya. Ukubah. Ukubah itu adalah kriminal ya, kriminal. Oke. Kemudian sekarang halaman ke 14 ya. 14 Nah ya. Ustaz. Oke, halaman ke 14. Halaman ke 15 ya. Oke. Kemudian ada lagi, lihat di atasnya ada halaman ke 15, 14 terakhir. Wabitakam mulil fikil islami wasumul likulil majalatil ilmiah fi hayatil insan fa innahu aidon ja'a, yang paling bawah ya. Saya baca yang paling bawah. Nah Ustaz.
Ja'a mutanawulan wa muhtawiyan li jami'i furu'il qanuni al-wadi'i bikullin min kismaihi al-ami wal ami wa yatadahu dalika bimayati. Dan dengan lengkapnya fikih dan segala cakupannya terhadap bidang amalan semuanya di dalam kehidupan manusia, maka fikih itu mencakup seluruh cabang undang-undang dengan dua bagiannya. Ada undang-undang umum dan undang-undang khusus. Wa itu dalika pimayati, coba kita jelaskan dalam pembahasan yang akan disebutkan. Di selain fikih itu mengatur empat majalah atau empat sasaran, modu, objek. Juga ada lagi pembahagiannya secara umum dan khusus. Ada istilahnya al-qanunul am. Qanun itu undang-undang ya. Undang-undang secara umum. Undang secara umum. Konstitusi umum. Kemudian yang qanun am di sini ada qanun dauli am. Yaitu undang-undang negara secara umum, secara am. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ya apakah ada undang-undang negara yang umum yang mengatur soalnya di sini lihat ya wa yuqsadu bi majmu'ul qawaidil qanun allati tahkumu ala qatu dawal bi ba'diha ma'abadin fisalmi wal harbi wa qad bahasa al fuqaha'u hadal maudu fi kitab bisir awil jihad wa hadal bab ja'a mukhassasun bi jami kutubil fiqh islami li bayani ahkamil qulubi baina muslimina wa ghairihim wa kadzalika bayanu ma yata'allaqu bi hadal huruf min asbabin wa nata'ijin wal muahadati ahkamiha. Di qanun dauli am itu lebih kepada kumpulan kaidah-kaidah atau undang-undang yang menjelaskan kaitan sebuah negara dengan sebagiannya seperti apa itu namanya akad salam, akad perdamaian, atau akad perang, maksudnya kaitan dengan perang, keselamatan, kemudian membahas tentang jihad, tentang tawanan. Itu kalau menurut saya ini nggak ada ya di Indonesia ya, menjelaskan undang-undang tentang hal itu ya, karena Indonesia sendiri itu bukan negara Islam. Indonesia itu bukan negara Islam ya. Indonesia ini berdiri di atas undang-undang yang merangkumi semua agama ya. Berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa ya. Seperti itu, walaupun kita tidak bisa menutupi bahwa Pancasila sendiri itu produk daripada pemikiran orang Islam ya. Tapi kalau tahu saya di Mesir juga, di Mesir sebetulnya itu undang-undangnya itu sudah berperan itu negara apa Perancis kalau nggak salah. Jadi Islam sendiri sorry, di Mesir sendiri tidak menggunakan secara total ya. Jadi ada campuran-campuran dengan undang-undang negara yang dulu pernah yang pernah dulu kayak Belanda itu menjajah ya. Jadi ada undang-undang yang Belanda, atau kalau masih itu Perancis, kalau di Malaysia itu British English yang masih digunakan selama undang-undang itu tidak menyalahi di dalam aturan Islam ya silakan, tidak apa-apa. Seperti halnya contoh kita kalau mencuri kan di penjara ya kan. Kalau membunuh di penjara juga kan, nggak ada kisos, nggak ada itu.
Itu sebetulnya itu undang-undang yang pada kenyataannya bukan undang-undang asal hukum Islam. Hmm. Undang-undang asal hukum Islam itu mencuri ya harus Kisos. potong kan, kemudian membunuh harus dibunuh lagi. Kisos. Tapi kenapa di penjara? Yaitu undang-undang yang Undang-undang dulu negara. mengadopsi undang-undang Belanda. Kan, tapi apakah Islam ini menolaknya dengan mengatakan bahwa Indonesia itu tidak sesuai aturan Islam atau tidak? Artinya apa? Islam mengakui, Islam tidak menyalahkan hal seperti itu ya. Tidak menyalahkan karena perintah perintah di dalam di dalam hadis dikatakan apa? Wama amartukum biminhu apa? Fa'tu minhu mas tatatum. Apa yang aku perintahkan kata Nabi, setiap perintah itu maka lakukan itu semampunya. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia ini mampu untuk menegakkan kisos atau pemotongan tangan, mampu atau tidak? Kan tidak mampu Ya. kan? Tidak akan Hmm. mampu dengan berbagai fitnah yang akan terjadi, dengan berbagai tuduhan Islam ini teroris, Islam ini keras ya kan? Itu kan subhat, Nah, akan menjadikan kekeliruan pemahaman Islam atau eksternal kepada Islam, sehingga penjara itu termasuk syariat yang dibolehkan oleh jadi Islam, karena ada kaidah mengatakan al hudud tasqutu bisubhat ya kan, hukuman-hukuman itu akan gugur, akan batal ketika ada subhat. Kalau misalkan kita coba bayangkan oleh antum Yusril oleh Rafi, kalau misalkan orang yang mencuri dipotong, orang yang membunuh di mana dibunuh lagi, orang yang mabuk kalau dirojam ya kan. Bayangkan kira-kira apa tuduhan yang akan dilemparkan kepada orang Muslim. Tidak diterapkan pun sudah apa mengatakan bahwa Islam ini teroris, Islam itu kejam, teroris Islam itu ya kan. benar. Benar Nah, Ustaz. itu belum diterapkan. Apalagi kalau diterapkan, Diterapkan. sehingga jembatan yang terbaiknya ya kita mengacu pada sebuah keterangan Rasul mengatakan apa? Apa yang aku perintahkan maka lakukan apa? Semampunya, ya kan? Mampu. Nah, pada hakikatnya yang sholat ini pada hakikatnya itu harus berdiri, betul gak? Betul Tapi Ustaz. kalau misalkan tidak mampu berdiri, boleh gak kita duduk? Boleh. Tidak mampu duduk, boleh gak sambil tidur? Boleh. Boleh. Nah, Boleh. itulah kemudahan di dalam Islam. Hukum Saya pernah Islam. debat dulu. Tahu Panji Gumilang nggak? Panji Tahu, Gumilang. Tahu. Panji tahu, Ustaz, Gumilang dulu tahu. ada apa namanya, ada wali daripada santri pondok pesantren Panji Gumilang. Saya dulu sebelum Panji Gumilang masyhur tenar, saya sudah ngajak debat dulu ke santri Panji Gumilang sebelum 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 masyhur itu, sebelum viral. Jadi Panji Gumilang tuh mengatakan seperti itu doktrinannya, bahwa orang yang duduk di Indonesia ini perlu syahadat lagi. Kenapa? Karena Indonesia tidak menerapkan syariat Islam kayak gitu. Saya bilang, oke silahkan debat itu dengan saya. Kalau saya kalah, misalkan, maka saya akan keluar dari ajar. Saya bilang kayak gitu. Karena buat apa saya belajar tapi tidak bisa membantah hal-hal seperti ini. Artinya Indonesia ini di dalam hukum undang-undangnya, yang setahu saya itu semuanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Islam ya. Islam maksudnya membenarkan hal seperti itu. Oke, itu dinamakan dengan konun ad-dauliyah. Yang kedua, secara umum konun am itu ada konun ad-dusturi. Konun ad-dusturi ini ya undang-undang konstitusi, undang-undang apa? Konstitusi ya. Ada undang-undang nomor sekian, halaman sekian, tahun sekian ya kan? Itu termasuk aturan-aturan yang berlaku secara umum. Kemudian yang jim, saya bacakan ininya saja ya, poin-poinnya aja. Karena ini kalau saya tidak terlalu akan menjadikan sebuah soal yang saya alami dulu ya. Yang kejim al-qanun al-idari, yaitu undang-undang aturan per administrasi keuangan, ya kan, kemudian kepemerintahan,
perekonomian dan sebagainya. Itu konun al-idari, undang-undang apa? Administrasi. Yang keempat, al-qanunul jinai, undang-undang kriminal. Undang-undang kriminal, hukuman-hukuman apa yang didapatkan oleh orang yang melakukan kejahatan, pencurian, minum khamr, kemudian begal ya dan sebagainya itu diatur oleh undang-undang kriminal ya. Kemudian yang kelima al-qanunul mali. Qanunul mali itu undang-undang finansial ya, keuangan. Itu ada bagian-bagiannya seperti misalkan Korupsi. tentang korupsi ya betul, korupsi, kemudian pengelola mungkin zakat ya, pajak dan sebagainya itu dijelaskan oleh undang-undang keuangan. Undang-undang keuangan. Kemudian yang kedua ada konun khos. Pertama kan konun am, kemudian konun khos. Bentar ya. Ada konun am, konun khos. Konun khos wahada yang dari tahta puru ataliyah konun madani wa yuqsadu bihi majmu' qawaidilati tandimu ala qatul fadi bigoirihi min haisul mali wa qad bahasa fuqa fi kutubihim al mutanawwi ati tahta qismi muamalah kama yang dimuhada apa mana nih kama yang dimuhada konun aidan ala qatul fadi jadi kemudian konun khusus adalah pertama konun madani. Konun madani ini adalah undang-undang sipil. Sipil itu rakyat biasa ya. Rakyat biasa yang berkaitannya personal satu sama lain dari segi contoh misalkan harta ya atau muamalah transaksi ya kan yang berkaitan dengan kekeluargaan dinamakan ahwalus sahsiyah nanti di tingkat 3 itu tingkat 3 Syariah Islamiyah ini ada pelajaran ahwal sahsiyah yang berkaitan dengan keluarga ya. Itu dinamakan dengan konun madani. Undang-undang sipil. Itu termasuk konun khos. Yang kedua, konun khos itu adalah konun tijari. Undang-undang apa? Perdagangan ya. Undang-undang perdagangan seperti misalkan aturan-aturan jual beli itu bagaimana, itu kan diatur oleh negara kan. Aturan tentang bisnis, investasi, kemudian bangkrut. Orang yang bangkrut itu seharusnya harus tidak negara itu harus turun untuk mengatur keuangannya. Itu dinamakan dengan konun tijari. Kemudian konun al-murafiat. Murafiat itu apa ya? Konun ini pelaporan tindak pidana melaporkan ada sebuah kriminal. Itu kemudian konun daulil khos. Konun daulil khos itu wa yuksadu bi majmu' qaidati tabayyana kamatil muhtasati wa qanunul wajib atat biki fi qadaya lati jadu ya unsurun ajnabin aw yakunu tananjuan ihtisus bi pihak baladun aw aksar wa qad yatanawal fuqa masail hada qanun fi kutubi syair alladhi domanuha abwaban mustaqilan mislu bab ahkami ahli dhimma wa bab ahkamul mustamilin wal harabin. Kemudian ada lagi yang keempat konun daulil khos. Kalau konun daulil khos ini berkaitannya dengan contoh sebuah negara ini membolehkan keamanan pada orang-orang kafir yang meminta aman, yang meminta keselamatan, yang meminta perlindungan. Nah, itu dinamakan dengan konun daulil al-khos. Jadi intinya saya ingin katakan bahwa walaupun fikih itu terdiri daripada 4 ya yang kita ambil 4 majalah yang kita ambil pendapat yang kedua ya ubudiyah, muamalah, kemudian munakah dan jinayah. Tetapi fikih juga mengatur setiap undang-undang yang ada di sebuah negara baik secara khusus ataupun umum.
Hanya saja mungkin penamaannya kita tidak terlalu tidak terlalu terbiasa ya. Dan juga hal ini memang kita tidak kenal karena tidak semuanya apa yang diterapkan di negara kita ini lapatnya atau istilahnya itu sama dengan istilah Islami ya. Tidak sama karena kita harus akui bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Jadi Indonesia bukan negara Islam. Indonesia ini adalah negara yang berbagai macam agama ya. Toleransi. Toleransinya, kemudian budaya dan bahasanya. Oke, ya kita masuk kepada halaman 19. Coba kita masuk ke halaman 19. Al-hajatu ila tasri. Urgensi terhadap syariat. Apa sih syariat ini diperlukan? Kan ada istilah begini. Sebetulnya kita ini bisa aman, tentram, bersih, hidup ini tenang tanpa diatur oleh agama. Buat apa sih agama itu? Ya, ada yang mengatakan seperti itu, yaitu orang ateis. Lihatlah orang-orang Jepang yang hidupnya itu lingkungannya bersih, gajinya besar, tenang, ya kan? Bisa saja katanya manusia ini bisa mengatur tanpa diatur oleh syariat. Apa sih urgensi kita mempelajari atau menerapkan sebuah syariat ini? Ya. Qala qaulullah ta'ala al-insana ala nahu mu'jijin bahwa murakabun min majijin faridin fi nau'ihi yasmulu fi muhtawihi janibaini al-madi wal jasadi. Summa ruhi aladi yataqawwanu min kuwatil akli wa kuwatil gojairi wal muyuli wal infialati wal awatipi. Wa kadalika pamundu wajada al-insanu wa huwa ya'isu fi sira'in baina amrihi al-qadi ila shalah wa nafsi al-amrati bisu'i walati ta'malu jahidatun fi kulli waqtin ala tawjihi al-wajhati alati tasyabba'a goja ijuhu wa tardosawatu. Kalau tarokal insan ligoro izihi la ada dalika alitanafusi baina wa baina bana jinsi. Pada yuridu akhdama yurdihi wal akhar yatma'u mislu tamuhu. Fayahtalifuna wa yataqatiluna wa min sama yan adimu fil musamil abasi ata'atufi wa tarahumil ya isa al-afrad wal umam fi hurubin la tanqatiu wa najaatin la tantahi wal insan aidan mundu khalaqahu ta'ala wa huwa madani bitabihi yurafidul ujlah wa yaqbalu alal jama'ati wa yara sa'adatu fil istima'i biha wal aysu ma wa hadal ayat tad'u ila ahdi wal ata'i wa ta'amuli wa ta'awuni ma ghairihi. Jadi urgensi mempelajari atau menerapkan syariat ini di dalam paragraf ini yang pertama bahwa Allah itu menciptakan manusia ini dengan sebuah kelemahan. Manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang lemah ya. Dia tersusun daripada materi dan jasad ya. Kemudian ruh. Kemudian dia diberikan kekuatan rasional dan kekuatan goroij itu naluri atau perasaan, firasat, dan condong mempunyai keinginan. Manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang terdiri daripada jasad dan ruh. Ya. Kemudian Allah berikan kekuatan berpikir dan naluri dan banyak keinginan. Itulah hakikat manusia, ya kan? Ketika manusia ini hidup, dia ini pada hakikatnya ingin sebuah kebaikan. Dirinya itu ingin tenang, ingin kenyang, ya kan? Ingin terlaksana semua keinginannya. Sehingga terkadang manusia ini terkadang ketika dia menginginkan sesuatu, kadang-kadang dia tuh lupa dolim kepada orang lain, dolim kepada makhluk lain, ya kan? Nah, oleh karena keinginan syahwat yang dia ingin penuhi itu,
yang berada pada tabiat manusia itu terkadang dia menghalalkan semua cara, betul gak? Manusia ingin kaya, kadang-kadang dia lupa cara mendapatkan kekayaan itu dengan mencuri, dengan korupsi, ya kan? Dengan apa namanya membunuh dan sebagainya. Nah, di sini syariat Islam dia mempunyai peran untuk mengatur semua itu. Jadi Islam mengatur, syariat mengatur apa? Membatasi syahwat yang berlebihan, membatasi keinginan yang mengakibatkan kejahatan. Nah, itu syariat seperti itu. Kemudian kalau antum bertanya misalkan, tapi kan Ustaz banyak tuh. Contoh misalkan si Yakut tuh yang menteri haji itu menteri apa Kemenag itu dia Islam tapi dia korupsi. Nah, itu yang jadi masalahnya. Kita itu terkadang menyalahkan kepada orangnya, bukan Islamnya, paham nggak? Jadi orang yang menuduh itu adalah orangnya. Orang yang menuduh itu dia mengarahkan kepada orangnya. Jadi Islam ini seolah-olah orang Islam semua itu seolah-olah melakukan ibadah, melakukan transaksi, melakukan cara hidupnya itu semuanya menerapkan Islam, padahal tidak. Artinya apa? Artinya kebaikan seseorang itu tidak hanya diukur oleh agama apa dia sekarang, tetapi apakah dia itu mengamalkan aturan agama atau tidak. Karena banyak orang Islam tapi dia tidak menerapkan ya aturan-aturan agama. Sedangkan agama manapun, tapi kalau dia hidupnya sesuai dengan aturan Islam, maka akan tenang, maka akan aman. Karena syariat itu selama antum pelajari, antum pelajari daripada hakikat kenapa diadakannya syariat. Antum tahu gak apa tujuan diadakannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia ke bumi, kemudian Allah mengatur hukum fikihnya. Begini, ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Kenapa? Untuk apa? Tujuannya untuk menjaga 5. Ada yang dinamakan maqasidus syariat. Yang satu apa? Menjaga agama. Supaya agama ini tidak dihinakan. Yang kedua, menjaga apa? Nyawa. Oleh karena itu diharamkan untuk membunuh, ya kan? Supaya dunia ini tidak boleh ada saling membunuh. Itu adanya fikih. Yang ketiga apa? Yang ketiga, akal. Agama menjaga keberhargaan akal. Sehingga diharamkannya homer. Tidak boleh orang ini meminum homer karena homer itu akan menghilangkan kewarasan akal. Yang keempat, menjaga apa? Menjaga kehormatan. Oleh karena itu agama itu mengatur kehormatan. Kalau ada orang yang menghina atau mencelakakan saudara kita, kita wajib untuk membelanya, ya kan? Yang kelima, menjaga apa? Menjaga anaslu, keturunan. Jadi tidak boleh kita itu kawin asal-asalan. Perempuan kawin dengan 10 lelaki misalkan ya. Asal-asalan. Jadi nanti akan ikhtilatun nasab, bercampur nasab. Nah, itulah urgensi kita harus mempelajari apa? Mempelajari sebuah syariat itu ya, syariat itu. Jadi kalau menurut saya ini fikroh ini al-hajatu ila tasni ini tidak bisa kita jelaskan secara satu-satu permufradat ya karena terlalu panjang. Tapi saya kemarin tadi tidak baca dulu ya, saya harus buat ringkesan supaya mudah untuk ditalhis. Ta'adudu syara'i nanti kita besok pertemuannya. Kemudian saya mau masuk, oke. Nah, masuk nanti besok ke at-tasri'u as-samawi wa tasri'u wadiyah. Syariat yang samawi dan syariat wadiyah. Nanti insya Allah besok kita lanjut halaman 25 ya. Besok halaman 25 kita sekarang cukupkan dulu sebab sekarang saya juga ada kelas juga ngajar mantik di orang Mesir dengan orang Mesir dengan
anak-anak Mesir. Saya cukupkan dulu. Mohon maaf ya nggak terlalu lama, cukup dan 1,5 jam. Mudah-mudahan Santai aja, Ustaz. bermanfaat. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukuran Ustaz, syukuran. Nah,